Mudah-mudahan nanti juga tetap seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman aja lah ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di sharing session malam ini. Senang bisa bertemu di ruang Zoom. Mungkin boleh sapa-sapa juga di kolom chat nih dari mana aja nih teman-teman kakak-kakak yang udah join. Kalau saya hari ini dari Solok namanya ya, di Sumatera Barat. Kita ini lagi dapat musibah gitu ya, banyak banjir dan tapi alhamdulillah nih di rumah masih listrik dan sinyal nyaman, dan ini mau cerita-cerita tetap lanjut sama teman-teman di sini, mau doanya juga ya buat kita di Sumatera Barat. Eh, dan Sumatera secara umum. Terima kasih udah join. Perkenalkan dulu, nama saya Ria Oktorina. Terima kasih Ibu Kanti ini udah ngajakin ke sesi malam ini. Saya sehari-hari saat ini jadi mahasiswa di IPB University, tapi lagi tugas belajar. Jadi saya ASN, bukan Gen Z, sayangnya. Saya ASN milenial boleh ya, tapi nggak terlalu tua. Jadi saya sangat excited juga nih sama bahasan malam ini karena cukup relate juga. Walaupun bukan Gen Z tuh kayaknya nih fenomena yang juga sempat saya alami. Karena saya sekolah ini salah satunya karena pengen lari gitu ya dari kerja secukupnya selama ini gitu. Jadi kita bakal bahas lebih jauh nanti sama dua narasumber yang sudah hadir malam ini. Saya sapa dulu ada Mbak Sofia, Sofia Mahardianing Tias ya. Nanti ini takut salah nih penyebutannya. Mbak Sofia, halo apa kabar Mbak Sofia, dari mana ini malam ini? Saya malam ini dari Ciputat, Tangerang Selatan. Kuta, Tangerang Selatan. Oke, nanti Mbak Sofia akan sharing mungkin banyak juga pengalaman di lapangan ya. Dan mungkin curhatan-curhatan yang sampai ke Mbak Sofia dari para Gen Z. Kemudian ada Mbak Niken, ini Niken Iwani Surya Putri, ini jauh banget. Ya, makasih ya Niken, pagi-pagi subuh-subuh dari Texas ya. Apa kabar Niken? Ini aku Alhamdulillah panggil nama aja baik. Ini jadinya. dari Fort Worth area, Dallas Fort Worth. Ya sama kayak Ria, saya juga lagi belajar, sedang S3, makanya terpental ke sini. Eh, Salam kenal semuanya. Oke, nggak sabar juga nih. Nanti Niken akan bawa perspektif yang lebih akademis ya, hasil risetnya untuk kita semua. Jadi mungkin pengalaman lapangan dan hasil risetnya seperti apa nanti kita simak sama-sama. Jadi kegiatan hari ini seperti teman-teman sudah dengan sangat sadar ya join, kita akan kupas tuntas sebuah topik judulnya kerja secukupnya, kupas tuntas fenomena quiet quitting di kalangan Gen Z. Nah, acara ini merupakan kolaborasi dari COPS, ini bener ya bacaannya kan, COPS Research Center for Organizational and People Studies FEBUI. Kemudian ada birokrat menulis, Mbak Sofia dan teman-teman, dan ada teman-teman saya sharing ASN. Ini salah satu akun Instagram yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi rujukan, saya senang sekali konten-kontennya sharing ASN, sering juga repost dan komen-komen ke miminnya yang nggak tahu itu siapa ya. Jadi teman-teman sharing ASN, makasih juga udah jadi bagian dari kolaborasi hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman sesi malam ini. Sebelum kita dengarkan dua narasumber kita malam ini, saya mau minta dulu, mungkin bukan paparan ya, mungkin pengantar ya. Kalau sambutan biasanya nggak boleh sama kayak pejabat katanya Kak. Jadi mungkin pengantar atau mungkin penjelasan pemantik boleh juga sih dari Center for Organizational and People Studies FEBUI dari Ibu Kanti Pertiwi PhD. Silakan. Oke, Unikan Kanti boleh, siapa aja boleh panggilnya ini ya. iya iya oke. Kok Ah, jadi formal banget ya? Baik, iya, iya. baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman-teman semuanya. Special thanks untuk Ibu moderator, host kita, Kak Ria atau Ria. Kita udah janjian panggil nama aja ya, Ria. Terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu, dan juga tentunya dua narasumber luar biasa kita ada. Sofia dan juga nanti Nikan ya yang akan sharing tentang publikasinya yang sangat dahsyat ya menurut saya, dan mudah-mudahan bisa jadi apa ya, inspirasi dan juga pencerahan buat kita semua malam hari ini. Saya emang nggak pengen
disebut sambutan, tapi apa daya kayaknya pengen juga mempromosikan cluster riset kami di FEB UI. Nama kelas risetnya, kalau bahasa Indonesianya sih transformasi organisasi orang dan masyarakat, begitu ya. Jadi kami banyak menggelar webinar-webinar seperti ini dan dengan semangat mempromosikan riset-riset yang interdisiplin dan juga emansipatoris. Nah, mudah-mudahan nih ya ada semangat pembebasan juga di dalam diskusi kita malam hari ini gitu ya. Pembebasan dalam hal apa? Dalam membicarakan quiet quitting lah minimal ya. Itu dulu deh ya, baru nanti kita bicarakan pembebasan-pembebasan yang lainnya. Itu aja mungkin dari saya. Selamat menyaksikan. Oh, mungkin nanti titip ada sedikit daftar hadir ya, supaya kita tahu juga teman-teman dari mana aja gitu. Saya kembalikan ke Ria. Terima kasih. Terima kasih Kanti untuk pengantarnya dan mungkin juga sekalian promosi ya sebagai host dari acara ini atau yang ngadain acara ini sehingga bisa terwujud deh sesi Zoom pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih teman-teman semua, kita mau dengerin dulu dari Mbak Sofia dari Birokrat Menulis. eh, Editor in chief ya Mbak Sofia di Birokrat Menulis. Mungkin nanti boleh kenalin juga ke teman-teman yang mungkin belum pernah tahu atau mungkin lebih tahu lebih dalam tentang birokrat menulis yang mungkin selama ini eh, kita tahu juga sebagai media untuk suara para ASN ya, terutama mungkin kayaknya ASN muda gitu dari seluruh Indonesia. Mungkin ada yang curhat, ada yang cerita, refleksi, kritik juga mungkin gitu. Nah, termasuk mungkin fenomena hari ini yang kita bahas yaitu quiet quitting. Nah, silakan Mbak Sofia mungkin juga mau sharing di perspektif lapangan karena mungkin dengar cerita dari teman-teman ASN muda dalam tanda kutip juga mungkin dan mungkin POV dari Mbak Sofia sendiri. Jadi kami persilahkan waktu dan tempat sekitar 10 menit ya ternyata 10 menit untuk Mbak Sofia dan teman-teman kalau ada yang terpantik dari cerita Mbak Sofia terus takut lupa boleh diketik aja dulu di kolom chat. Silakan Mbak Sofia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ria. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Sofia Mahardian Ningtyas, panggil aja Sofi atau Mbak Sofi. Kebetulan memang tergabung di Pergerakan Birokrat Menulis dan saat ini sebagai editor in chief ya. Jadi ada tim untuk editor. Dan di sini saya lihat ada beberapa rekan-rekan dari Birokrat Menulis juga bergabung. Kalau dibandingin sama sharing ASN tuh kita mirip gitu. Cuma mungkin memang orang lebih enak curhatnya lewat sharing ASN karena bahasanya kan lebih santai gitu, lebih sehari-hari. Nah, kalau di birokrat menulis gitu orang cerita tuh dalam bentuk artikel atau dia membaca. Membaca ketika nemu ada yang oh ya ini bener nih gitu kan. Saya juga ngerasain ini baru dia komen atau mungkin DM atau juga yang by Twitter seperti itu. Jadi di Instagram kami bisa dicek @birokrat_menulis_bm atau juga di website birokratmenulis.org. Kami tidak mengejar followers, tapi alhamdulillah selalu banyak ada yang ngirim naskah setiap hari karena mendapati keresahan di dalam dunia birokrasi. Tidak hanya birokrasi sebenarnya, apapun itu yang ada hubungannya dengan negara ini gitu ya, banyak sekali concern. Di situ menjadi ajang untuk kita meningkatkan literasi dari sisi membaca, menulis, juga berdiskusi. Terima kasih banget udah diundang di acara ini Mbak Kanti, thank you. Mbak Niken, salam kenal, sukses studinya di Texas. Mbak Ria juga yang lagi kuliah di UI ya. Aku paling di sini mau cerita sedikit melalui platform Birokrat Menulis. Selaku editor, kami banyak menerima naskah-naskah curhatan teman-teman. Memang ada yang milenial, seperti kita Mbak Ria, kita milenial kayaknya ya. Dan ada juga yang Gen Z. Tapi memang ada kemiripan antara milenial dengan Gen Z gitu ya. Kita punya apa ya, tuntutan untuk kerja itu lebih cepat karena kita sudah terpapar teknologi informasi dan juga kita kadang ngerasa kayak generasi sebelum kita tuh kok gitu ya gitu ya. Nanti saya akan ceritakan perspektif kami dari hasil membaca. Saya izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah Mbak. Oke, baik. Jadi sesuai dengan topik yang diangkat oleh inisiator acara ini ya, kayaknya Mbak Kanti nih.
Dan ini juga mau selaras dengan riset yang dikerjakan oleh Mbak Niken. Nanti Mbak Niken akan ceritakan lebih lanjut. Jadi sebenarnya kita mau ngomongin soal fenomena quiet quitting di generasi Z. Generasi Z itu yang lahir tahun 97 dan seterusnya. Kan sekarang sudah banyak tuh masuk ke dunia kerja. Dan sebenarnya memang ini nggak cuma terjadi di ASN atau PNS atau birokrasi gitu ya, tapi eh, di setiap organisasi, di setiap perusahaan pasti ada gitu. Cuma karena saya adalah perwakilan dari birokrat menulis, jadi mungkin lebih pas konteksnya ketika saya menyampaikan versi di birokrasi yang tetap akan relevan dengan organisasi apapun. Selain itu, alhamdulillah saya juga 16 tahun eh, sebagai PNS ya, dan pada awal tahun 2025 yang lalu akhirnya melakukan bukan quiet quitting lagi ya, tapi loudly quitting gitu ya. Nanti akan saya ceritakan apa itu loudly quitting. Baik, jadi mengapa quiet quitting ini menjadi sesuatu yang sangat relevan? Setelah kita perhatikan dari tulisan-tulisan yang masuk dan diterbitkan oleh birokrat menulis, kemudian juga media sosialnya ASN gitu yang mostly itu bukan yang resmi-resmi. Kalau yang resmi-resmi itu biasanya kayak masih ngomongnya apa foto pimpinannya lah. Misalnya kalau di Pemda itu gubernurnya, kepala dinasnya, kemudian kayak di situ apa namanya ya, pencitraannya kuat banget gitu loh. Jadi nggak terlalu curhat, nggak terlalu berani untuk speak up ada masalah apa. Akhirnya larinya ke misalnya sharing ASN gitu. Saya juga mengamati sharing ASN dan itu alhamdulillah ya. Jadi kayak kita anak-anak muda, menyebut diri anak muda nggak apa-apa lah ya. Minimal semangatnya masih muda. Itu Boleh merasa dong, boleh, boleh. menemukan merasa menemukan tempat untuk curhat gitu. Dan nggak hanya di situ, di Twitter gitu Mbak Kanti sering banget gitu ketemu dengan teman-teman yang curhat-curhat bahwa kita tuh ada banyak masalah. Misalnya di sini kita sebutkan ada perubahan nilai kerja. Jadi generasi Z itu menganggap kerja itu untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Kemudian, birokrasi saat ini tuh masih rigid, hierarkis, dan penuh dengan silent workload. Nggak dibicarakan tapi ada, dan kadang sangat tidak nyaman begitu. Lalu sistem penilaian kinerja tidak konsisten antara sasaran kinerja dan ekspektasi realitasnya. Di sisi lain, tidak terdapat safety secara psikologis gitu ya. Karena kalau di pemerintahan terutama itu sulit untuk menolak tugas tambahan. Saya sendiri kebetulan juga waktu itu mengalami hal-hal semacam ini, makanya saya berani men-state di sini. Dan alhamdulillah karena sudah di luar birokrasi, jadi bicaranya bisa lebih lebih independen begitu. Nah, ternyata Mbak Niken di kampusnya sana itu bikin riset di ABCs of Quiet Quitting gitu. Pas baca itu tuh rasanya, wih, happy banget. Ternyata memang ada teorinya gitu ya. Ini masuk dalam antecedents kalau menurut papernya Mbak Niken itu. Ada burnout, ketidakjelasan peran, kemudian kompensasi yang tidak setara, leadership yang kurang suportif, perasaan dieksploitasi, dan minimnya penghargaan. Saya akan tunjukkan beberapa artikel di Birokrat Menulis yang mengulas terkait dengan hal-hal tersebut. Misalnya yang pertama dari Mas Oki Kurniawan, ada di sini juga orangnya, ini editor juga. Beliau di tahun 2023 udah menceritakan tentang hustle culture dan quiet quitting. Ada curhatan gitu ya yang dia amati. Sekarang trennya anak muda hustle culture itu mungkin lebih dekat ke bahasa yang saya kenal ambis-ambis gitu ya. Kayaknya mau perfeksionis ambis gitu. Tapi di sisi lain banyak juga yang antitesisnya yaitu quiet quitting. Quiet quitting itu ketika para orang-orang ini, anak-anak muda ini merasa perlu berhenti untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Datang dan pulang tepat waktu aja, hindari lembur, dan hentikan kegiatan kantor yang tidak sesuai dengan tupoksi, seperti itu. Nah, kalau generasi-generasi yang dulu, itu tidak cukup berani untuk melakukan itu. Dianggap itu adalah sebuah pelanggaran gitu loh, sebagai anggota atau sebagai PNS misalnya. Kemudian beberapa bulan yang lalu, Oktober ya, bulan lalu ya, itu ada juga Mas Irsyadin Nas, dia menuliskan tentang pembangkang yang patuh. Bagaimana generasi muda saat ini membaca birokrasi Indonesia. Mirip dengan apa yang diutarakan oleh Mas Oki tadi, cuman dia bisa mengatakan dengan lebih frontal. Dia bilang, misalnya pekerjaannya keliru atau tidak keliru itu maksudnya tidak sesuai ekspektasi dari atasannya begitu ya.
Kemudian dia disuruh nggak mau, dia akan menjawab, saya kan cuma ngikutin aturan gitu. Emang tupoksi saya kan cuma segini. Nah, tapi dia berani men-state itu gitu. Nah, jadi eh, apa namanya? Di sini ditunjukkan bahwa sebenarnya terdapat perlawanan gitu ya dari generasi Z gitu dan milenial juga sebagian gitu ya. Nah, itu kemudian menunjukkan bahwa ada yang nggak beres gitu lah antara orang-orang yang sedang bekerja ini. Nah, saya juga mau tunjukkan, ini ada satu tulisan yang mungkin sudah lama, di tahun 2018, sudah 7 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini, tulisan ini masih jadi the most view di birokrat menulis, sampai komennya aja mencapai 500. Padahal yang lain tuh kadang nggak dikomen, kadang cuma satu atau dua. Likes-nya juga banyak banget, dan bahkan para komentator di artikel ini mereka sampai bikin grup khusus untuk membahas bagaimana caranya untuk keluar dari PNS atau masa-masa galau sebelum keluar dari PNS misalnya. Separah itu tidak berani dikatakan secara publik, tapi itu benar-benar terjadi. Sebelum artikel yang tadi, penulis yang sama itu sebenarnya sudah kasih sinyal ke pimpinannya. Hai generasi yang lebih tua, kami ini punya masalah gini gini gini. Cuma akhirnya dia nggak kuat dan quit loudly. Mungkin mirip dengan saya kali ya buat teman-teman yang mungkin paham ceritanya. Dan memang ditutup sama Irsyadin Nas lagi karena dia ini lebih senior, sepertinya dia lebih tenang dan lebih ngerasa kayak yuk kita jangan disengagement yuk gitu. Kita kasih sinyal dan kita kasih tahu kepada senior-senior kita atau pimpinan kita perbaiki situasi yang ada. Dan oleh karenanya menurut kami sebenarnya ini bukan kesalahan dari Gen Z yang memang karakternya lebih apa namanya ya, lebih frontal, lebih melek teknologi, mungkin juga nggak sabaran atau gampang merasa terganggu secara mental. Saya tidak punya kapasitas untuk berbicara terkait itu, tapi memang kalau diperhatikan level loyalitasnya mungkin agak beda ya, agak unik begitu. Nah, sebenarnya menurut kami ini bukan fenomena individu, tapi ini sistemik karena memang struktur kerjanya ASN itu dibangunnya untuk model industrial, bukan era digital. Jadi ada yang tergagap-gagap untuk mengikuti perkembangan zaman, dan sayangnya mereka ada di posisi yang cukup tinggi. Jadi bisa memberikan pressure kepada yang ada di bawah. Sistem penilaian kinerja kita juga kontradiktif. Kerja berbasis output eh, itu tidak terlalu dianggap, tapi lebih ke kerja berbasis tatap muka. Padahal kan teknologi udah cukup canggih ya, dan itu cukup melelahkan. Di sisi lain, rewardnya tidak proporsional, sehingga banyak apatis. Maka Gen Z membawa value baru, meaning over money, kemudian juga agency. Jadi dia ingin diberikan kewenangan, dan dia bisa bebas. Aku tuh kayaknya bisa kasih output untuk pekerjaan secara lebih baik dengan cara seperti ini. Terutama kalau tipe quiet quitting-nya adalah yang deliberate. Apa itu nanti mungkin Mbak Niken yang akan lebih menjelaskan. Dan quiet quitting itu sebenarnya adalah early warning indicator gitu ya. Belum menjadi bencana, tetapi bisa menjadi sinyal bahwa organisasi atau pimpinan harus lebih cermat gitu dalam mengelola sumber dayanya, memperbaiki sistem mekanisme pekerjaan yang ada, mengkomunikasikan peran dan ekspektasi dengan lebih baik. Dan manajerial memang harus lebih memahami anak muda zaman sekarang. Dengan itu tadi, otomatis maka bagi yang masih muda juga harus memahami sebenarnya itu wajar gitu ya, humanis apalagi di zaman sekarang gitu. Tapi perlu dipertimbangkan banyak hal untuk tetap menjaga eh, engagement, juga apa namanya mencari mentorship misalnya, mengkomunikasikan secara lebih baik, dan juga kita tetap harus menjaga bagaimana menciptakan identitas profesional yang berkelanjutan, karena kalau terlalu memberontak juga nanti tidak baik gitu secara karir gitu ya. Nah, bagi pemimpin juga jangan salah baca sinyal, mendesain ekspektasi, dan please lebih menghargai kontribusi dari invisible work yang misalnya orang yang rajin di administrasi, bikin notulen, menyelenggarain event dan sebagainya, itu adalah orang-orang key person yang kadang kurang dihargai gitu loh. Dan kadang ketika melihat siapa yang lebih dekat dengan pimpinan, pintar mencari muka dan sebagainya, ternyata lebih diunggulkan, itu kan pasti mengecewakan. Oleh karena itu perlu dibangun budaya komunikasi dua arah dan sebagainya. So, penutup dari saya, quiet quitting ini bukan semata-mata tentang generasi Z yang dianggap dalam tanda kutip malas, tapi ini adalah tentang birokrasi atau organisasi apapun yang sedang bertransformasi. Jadi QQ adalah cermin.
kita semua bisa bercermin dengan lebih jujur dari situ semestinya. Mohon maaf ini overtime kayaknya ya. Saya kembalikan ke Mbak Ria. Oke, makasih Mbak Sofia, makasih banyak ya. Apa tadi jelas banget disampaikan paparannya, mengungkapkan fakta ini sebenarnya ya, karena dari teman-teman yang curhat via tulisan di Birokrat Menulis dan mungkin pengalaman sendiri juga Mbak Sofia pernah itu tuh memang muncul apa namanya fenomena ini gitu ya. Tadi ada termasuk mungkin juga teman-teman sharing ASN gitu, kita belakangan juga makin viral ya, sering ASN banyak juga curhat-curhat, bahkan di kolom komentar tuh kita bisa real fakta gitu lihat gimana teman-teman ASN, dan itu nggak anonim gitu, komentar-komentarnya memang ASN ASN muda mungkin sebagian Ya, yang menyampaikan gitu. Tadi aku catat Mbak Sofia juga menyoroti bahwa fenomena quiet quitting ini bukan soal sekedar anak muda malas bekerja, tapi ada mismatch tadi ya antara desain kerja birokrasi kita. Tadi aku dengar masih sistem industrial, dan sekarang anak-anak muda hidup di era digital. Nah, eh, ini sudah satu catatan penting. Nah, kita mau lihat nih, gimana sih sebenarnya gambaran yang juga utuh dari sisi risetnya gitu. Ternyata tadi yang kita temukan di lapangan itu juga ternyata dari sisi akademik atau hasil riset juga ada. Nah, ini akan disampaikan oleh narasumber kedua kita gitu, yaitu Mbak Niken Iwani SPMSC. SP ini bukan gelar ya tadi kalau ya, karena ini kan Iwani Surya Surya Putri. Putri MSc, bukan sarjana pertanian. Beliau adalah PhD kandidat, dosen UI ya, saat ini jadi PhD kandidat di University of North Texas, yang juga mungkin banyak meneliti tentang isu-isu perilaku organisasi, termasuk mungkin yang mau dibagikan sama kita hari ini. Nah, ini udah masih pagi banget, ini habis subuh ya kabarnya di Texas. Makasih ya, ini kan udah join. Silahkan Mbak Niken mau share mungkin salah satu karya ilmiah terbarunya, dan juga mungkin kita pengen nyimak lebih jauh fenomena ini dari sisi akademik. Kurang lebih 15 sampai 20 menit ya waktu dan layar Ya, siap. dipersilakan untuk Niken. Terima kasih. Saya coba, terima kasih. Saya coba screen sharing dulu ya. Ini langsung aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya Niken Fitri, saya ada publikasi satu tentang quiet quitting, yang mana dari publikasi ini kita bisa cermati sama-sama bahwa seperti yang Mbak Sofia tadi sampaikan, ada benarnya gitu ya. Quiet quitting ini seperti apa sih, kita ingin tahu dari akademisi itu, ingin tahu apakah ini hal yang baru, apakah ini hal yang lama, apakah ini sesuatu yang baru terjadi di Gen Z, ataukah pasca COVID, ataukah sudah terjadi dari sekian lama. Jadi ini adalah fenomena yang populer di sosial media, di TikTok terutama ya, setelah COVID ya. Jadi sekitar dari tahun 2020 sampai 2022 itu orang-orang tuh para pemberi kerja, employer juga kebingungan gitu. Setelah di COVID itu kita semuanya kerja dari rumah, mereka ingin nyuruh masuk lagi gitu. Kok banyak yang tidak mau masuk lagi atau yang memilih kerja dari rumah saja, dan banyak juga yang melakukan fenomena quiet quitting. Jadi quiet quitting itu apa? Quiet quitting itu kita riset questionnya pengen tahu itu sebetulnya quiet quitting itu apa, kemudian dimensi quiet quittingnya itu apa, supaya kita bisa tahu apakah ini sesuatu yang baru, apakah cuman kalau istilah akademisinya tuh apakah low engagement aja, ataukah ini sesuatu yang berbahaya, ataukah ini sesuatu yang positif gitu ya. Ini kan Kalau bisa kita, full screen nggak ya ininya, oh, emang slide-nya? ini nggak full screen ya? Itu apa? Oke, Slideshow, sorry, slideshow. eh, siap. Right, Nah, ini bisa lebih enak. kelihatan? Oke, jadi kita ingin tahu juga penyebabnya apa, lalu apa yang terjadi kalau orang quiet quitting, terus gimana gitu. Nah, yang kalau ini nomor 3, ini akademisi yang concern dengan hal ini. Jadi ini sebetulnya udah pernah ada yang memetakan, ada definisinya atau enggak. Jadi kita bahasnya itu belakangan aja soal itu. Nah, setelah kita ingin tahu metodologinya adalah apa, benar tadi seperti Sofia, harusnya kalau saya tahu ya, saya bisa aja nih pergi ke birokrat menulis, kita petakan dari bagian kolom komentarnya,
Nah, itu menarik untuk mengetahui curhatan-curhatan orang. Nah, ini yang kita lakukan di studi pertama. Jadi kita pergi ke sosial media, terutama subreddit Quiet Quitting, dan kita ingin tahu apa sih yang dibicarakan sama orang-orang ketika mereka ngomongin tentang quiet quitting. Kita juga kemudian setelah tahu kira-kira quiet quitting itu ada 3 hal, misalnya ini mungkin orang bilang yang pertama acting your wage, atau seperti Mbak Sofia katakan sesuai tupoksi aja, lebih dari itu nggak usah gitu. Kemudian ada yang bilang the bare minimum, jadi bare minimum aja itu maksudnya adalah nggak yang lebih-lebih. Jadi yang mana yang jangan sampai kita masuk kategori counter productive behavior, atau misalnya ini bakal kena penalti. Nah, kita tuh sedikit di bawah itu. Satu lagi adalah not going above and beyond. Jadi not going above and beyond itu adalah kita nggak usah engagement, nggak usah, kalau nggak nggak usah lembur. Kalau misalnya bisa nggak lembur, ngapain lembur dan sebagainya. Nah, kita tahu itu dari sosial media, tetapi kita triangulasi ya, kita pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam. Kita adakan interview dengan orang-orang yang menyatakan saya quiet quitting, udah melakukan quiet quitting. Nah, dari situ kemudian kita lihat apa kata akademisi dari studi sebelumnya, dan apakah quiet quitting ini sama seperti fenomena yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita lakukan 3 studi, makanya kita bilangnya multi study. Hasilnya apa? Memang kita paper saya judulnya ABC of Quiet Quitting. E-nya itu adalah affective state, jadi orang tuh ada feelingnya gitu ya, kenapa dia quiet quitting. B-nya behavioral, jadi ada batasannya. Jadi kalau dia datang ke kantor, dia clock in jam 9 sampai jam 5, 9 to 5, nggak mau kerja sebelum jam 9. Ih, sebentar ya, ini kok jalan-jalan mulu. Nggak mau kerja sebelum jam 9, dan dia nggak mau eh, kerja lembur. Lewat dari 5 menit, dari jam 5 dia harusnya pulang. Dan juga antecedennya macam-macam. Nah, di sini yang kita berpikir, kok ada 2 tipe sepertinya ya. Yang pertama ada orang yang burn out, ada yang permasalahan mental health. Anteseden Ini apa sebentar ini. bahasa bahasa warung Penyebab kopinya? gitu. Penyebab ya, oke. Penyebabnya gitu. Jadi penyebabnya burnout, ada mental health issue, ada juga karena bosnya kurang cocok. Ada yang merasa, duh kayaknya kalau gaji segini nggak cocok dah kerjanya sebanyak ini. Persis exploitation, neglect. Dan juga satu hal yang membedakan dengan hal-hal yang dulu memang karena ada sistemik tadi. Adanya COVID yang membuat orang tuh meregulasi atau mengevaluasi ulang. Kayaknya mindsetnya nggak gini deh harusnya. Jadi eh, hasilnya gini, sebelum adanya COVID, orang-orang tuh baik di Indonesia dan di kalangan ASN seperti tadi kata Mbak Sofia, maupun di luar negeri ya, di Amerika, di Eropa, orang tuh mentalnya hustle culture. Jadi hustle culture ini adalah hidup mati untuk employer gitu. Jadi kita harus kerja, harus kalau kita mau naik jabatan nggak bisa cuman kayak begini aja, harus di-push gitu ya. Harus tampil, harus mau volunteer dan sebagainya. Tetapi setelah COVID, orang-orang tuh mengevaluasi gaya hidup mereka. Kayaknya enggak deh, keluarga itu penting, hobi itu penting, dan juga kita tuh bisa ngomong loh kalau kita nggak mau gitu. Dan kita tuh kalau udah sesuai gaji aja, sesuai tupoksi aja. Meskipun culture-nya adalah saat ini masih culture yang mana employer itu menghargai kalau kita itu mati-matian untuk perusahaan gitu. Tetapi sepertinya ada pushback gitu ya dari para pekerja gitu. Nah, konsekuensinya ini yang saya tampilkan work-life balance. Tentu ada konsekuensi lain, yaitu orang merasa bersalah, merasa FOMO. Oh kok jadi gini, misalnya di Asia ya, pulang kerja itu kita sama-sama ke klub atau ke tempat minum, makan bareng bos. Tapi bisa loh kita nggak harus menghabiskan 3 jam setelah pulang kantor itu untuk nemenin bos kayak gitu. Nah,
Ada juga yang merasa FOMO, aduh nanti saya kekurangan berita, nggak tahu gosip kantor. Ada juga yang guilty feeling, aduh maaf ya saya menolak volunteer, tapi saya merasa guilty feeling. Cuman yang saya tampilkan di sini ternyata ada positifnya, work-life balance. Makanya kita melakukan studi kedua, yaitu wawancara terhadap orang-orang yang menyatakan diri mereka quiet quitting. Ternyata dari studi duanya ada dua macam quiet quitting. Yang pertama pasif. Itu identifikasi afektifnya dia merasa apati toward work. Jadi nggak peduli promosi, nggak promosi, ya udahlah gitu ya. Kemudian kognitif, mereka adalah pasif kognitif disengagement. Jadi apa sih contohnya pasif kognitif disengagement ini? Misalnya ketika siapa yang mau volunteer, udah diam. Ketika rapat, meskipun dia tahu ada pendapat yang kayaknya ini perlu dikoreksi, dia diam aja. Kemudian dia ketika masa kerjanya dia malah main game atau online shopping dan tidak bekerja sesuai eh, job desk dia. Itu adalah kognitifnya. Nah, behavioralnya adalah dia meeting only job requirements. Jadi sesuai tupoksi, sesuai gaji. Kalau dia nggak sesuai gaji atau lebih dari itu yang diminta oleh kantor, mereka enggak deh gitu ya. Saya lebih baik pulang saja. Itu pasif quiet quitting. Jadi rata-rata orang yang pasif quiet quitting ini karena adanya eh, ketidakpuasan dengan sistem, dengan istilahnya KPI dari kantor dan sebagainya. Nah, tetapi ada yang namanya deliberate quiet quitting. Justru kalau deliberate ini mereka senang gitu ya. Ada perasaan relaksasi dan contentment toward work. Oke, saya bisa mengkotakkan ini kehidupan saya di kerja. Begitu saya pulang, saya nggak akan lihat lagi email dari kantor gitu ya. Dan saya happy melakukan ini. Oh, kerjanya cukup segini aja, cukup waktu kerja aja. Selebihnya dia merasa senang melakukan hal-hal yang lain. Kognitifnya, dia ada intentional cognitive demotivation. Jadi dia merasa sesuatu yang berkaitan sama kerja itu dia sendiri sadar dan yakin membatasi dirinya. Nggak usah saya pikirin, ya kan? Nggak usah saya terlalu termotivasi. Dan kalau misalnya ada promosi, ya udah yang lain aja dulu. Saya nggak FOMO gitu ya kan? Kalau misalnya ada orang yang misalnya ada promosi kantor atau dia ditanya oleh bosnya, kamu mau naik jabatan atau apa, tapi dengan cara harus menambah proporsi kerja atau apa gitu. Yang terakhir behavioralnya adalah dia menghindari extra role behavior. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya volunteer, lembur, eh, ketemu sama bos, tapi harusnya nggak perlu gitu, nggak ada kaitannya sama job desk dia, dia menghindari. Jadi ada dua tipe quiet quitting. Nah, yang tipe pertama, passive quiet quitting ini, dia sangat ini adalah ini dugaan kami adalah dia ini sedang ingin keluar, real quitting, tetapi dia belum bisa karena dia ada misalnya dia adalah provider, dia adalah breadwinner, jadi pemberi kerja, pemberi makan. Nah, yang ini dia puas di kerjanya, hanya aja dia boundary setting. Jadi dia merasa puas di tempat kerjanya nggak ada masalah, tapi dia mengerti bahwa emang hidup saya tuh nggak cuma ini doang gitu ya. Jadi ini adalah representasinya. Nah, studi 3 kalau misalnya yang mau berminat, nah ini adalah lebih kepada reviewer nanya kepada kita, ini sebetulnya sebetulnya ini apa sih counterproductive behavior atau sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi contohnya counterproductive behavior itu paling ekstrimnya misalnya mencuri dari tempat kerja. Kalau misalnya kita lihat banyak orang kerja di supermarket dan dia mencuri atau dia melakukan sesuatu hal yang destruktif, mencuri data, mencuri ide, counterproductive lah ya gitu ya. Ataukah dia kekurangan OCB atau organizational citizenship behavior, dia mulai aduh yang penting-penting aja tapi untuk hal yang sifatnya saya bersemangat sekali untuk ikut mendorong target profit perusahaan. Nah, itu mereka nggak mau. Jadi kita ingin tahu sebetulnya quiet quitting ini posisinya di mana gitu. Jadi kita mencari tahu variasi quiet quitting itu apa saja, definisinya. Nah, yang kita temukan ada definisinya inkonsisten. Jadi ada tiga hal yang paling utama ya tadi saya sudah sampaikan.
ada yang namanya bare minimum effort yang dibutuhkan aja. Nah, itu seperti batas bawah gitu. Avoiding extra role behavior itu dia nggak mau yang lebih dari itu. Dia pergi nggak lebih-lebih dari itu, cukup itu saja. Sama disengagement. Jadi dia mulai mengurangi kerja sampai lama-lama dia mm, keluar gitu ya. Nah, jadi ada bermacam-macam definisi yang sudah dipetakan. Dan definisinya juga eh, overlap dengan konstruk lainnya. Jadi ada yang bilang limited commitment, ada yang bilang losing commitment, losing motivation gitu ya. Nah, dari hasil kami adalah ini rata-rata definisi quiet quitting. Ada bare minimum, not going extra mile, disengagement, affective states, misalnya dia burnout, frustrasi, merasa adanya injustice, ketidakadilan dan sebagainya. Ada juga intentionality. Nah, di sini yang penting ada intentionality. Jadi orang tuh emang sekarang ini boundary setting. Jadi mereka ada perubahan mindset gitu. Nggak mau keluar, enggak, tetapi ya segini aja kerjanya dan puas dan happy. Justru itu membuat mereka happy di tempat kerja gitu ya. Nah, ini ada sedikit saja. Ini adalah konstruk-konstruk lain yang disangka mirip ya dengan quiet quitting. Ada relaxation, disengagement, meeting minimum role, lack of OCBs. Nah, semua konstruk ini ada scale-nya atau ada measurement-nya atau kita sering bilangnya ini kuesionernya udah ada. Jadi yang kita lakukan pada studi 3.2 adalah kita melakukan yang namanya Q-sort atau kita pergi ke doctoral students dan fakulti dan kita tanya, menurut kamu definisi ini cocoknya di teori yang mana? Di teori yang work-life balance, atau perceived exploitation, atau felt neglect, atau disengagement, atau lack of OCBs. Jadi berdasarkan yang kita ketahui dari studi 3, ternyata memang quiet quitting ini bukan repackaging of old teori. Jadi bukanlah teori lama, tetapi teori yang memang baru gitu ya, yang memang berbeda. Jadi ada batasan behavioralnya. Jadi orang sering mengira quiet quitting itu terutama pemberi kerja, mereka tuh pikir, oh ini hal yang buruk, ini hal yang negatif. Tetapi ternyata enggak loh, itu merupakan salah satunya kalau kita bilangnya conservation of resource. Jadi dia mencegah supaya dirinya nggak keluar, jadi dia menghemat energi ya. Untuk itu dia melakukan quiet quitting. Dan orang-orang yang melakukan quiet quitting ini dari wawancara itu ternyata penyebabnya adalah macam-macam. Salah satunya adalah life cycle. Jadi misalnya ibu-ibu memiliki anak kecil atau dia anaknya ada disabilitas atau dia sedang hamil, dia mengurangi gitu. Tapi bukan berarti dia nggak suka kerja di situ atau dia ada slack sama bosnya gitu ya. Nah, jadi managerial implication-nya adalah para pemberi kerja jangan sampai salah mengklasifikasikan tipe quiet quitter. Jadi quiet quitter ada yang dia memang berniat berhenti kerja dan dia pasif quiet quitting-nya supaya jangan dipecat aja gitu. Nah, jadi untuk passive quiet quitter, organisasi atau pemberi kerja harus memprioritaskan re-engagement strategi. Ada masalah apa? Apakah bosnya, apakah sistemiknya, apakah gaji, dan sebagainya. Untuk deliberate quiet quitting, bos harus dan pemberi kerja itu harus menyadari bahwa ada orang, dan ini angkatan baru, ya kohort baru, yang respect boundary setting. Dan ini adalah tren baru. Jadi pemberi kerja juga ya, kayak misalnya di kita ASN itu, kita harus memberikan diversitas atau memberikan variasi. Jadi orang selama ini mengira ada yang namanya high performance work practice. Jadi dia maunya high performance. Oke, kita fasilitasi yang high performance. Dia mau maju, dia mau achieving goal, dia sangat bersemangat hustle culture. Tapi ada juga orang yang nggak mau itu semua, tapi dia nggak melakukan hal yang buruk gitu. Itu juga harus difasilitasi dan kantor harus menghormati boundary setting. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau diskusi terkait riset dan sharing, bisa email atau WhatsApp saya. Udah telat ya, udah berapa banyak nih waktunya? Selesai.
Selesai, ya nggak apa-apa. Ah, ya Oke, sudah, kurang lebih seperti itu paparan dari saya. Kalau ada yang mau tanya silakan. baik. Terima kasih. Prok-prok-prok dulu buat Niken. Tadi banyak banget, terutama ini karena segi akademik ya. Jadi tuh banyak banget hal baru yang mungkin terkonfirmasi sama teman-teman, kemudian dirumuskan dalam bahasa akademik. Tadi sangat komprehensif. Jadi ternyata kompleks juga ya. Quiet quitting ini nggak cuma soal kerja minimal atau kerja kecukupan, dan tadi yang secara empiris Niken dan teman-teman mengelompokkan ada dua tipe, tadi ada pasif ada deliberate ya, satu lagi gitu yang menarik kemudian dipetakan dari segi ABC, makanya tadi judul artikelnya ABC, ada affective, cognitive, dan behavior. Dan yang terakhir itu aku suka banget endingnya tuh, hati-hati bagaimana sebenarnya jangan sampai organisasi salah mengklasifikasikan eh, quiet quitting ini ya. Nih kayaknya tadi ada Mm-mm. apakah dia pasif atau deliberate. Nah, ini sebenarnya ini ilmu yang harus diketahui oleh para esmelon ini. Jangan Bos sampai biasanya tuh. para bos ini salah menilai sebenarnya tuh dia tipe quiet quitting seperti apa, sehingga bisa memperlakukan teman-teman yang sebenarnya bisa menjadi resource organisasi yang luar biasa. Kalau sebenarnya ini diketahui, ini kan harus menjadi kepala BKN, harusnya dia memperjelaskan ini kepada teman-teman yang tidak sama sekali terpapar informasi seperti ini gitu ya. Jadi bisnis as usual aja memperlakukan kita para AS ini. Sekalian curhat ini ya, sepertinya saya ya, walaupun sudah setahun tidak ngantor. Oke. Saya pikir teman-teman ini tadi udah banyak juga ini Mbak Kanti dan adminnya sering ASN ini entah siapa udah saling jawab-jawaban di kolom chat, pasti merasa sangat relate ya, kata anak sekarang, relate banget nih sama aku gitu ya, karena juga udah bawa rombongan ini teman-teman sering ASN. Boleh kita mau buka sesi tanya jawab, pertanyaan boleh ke Mbak Sofia, Mbak Nikan, atau mungkin mau curhat juga fenomena realnya juga seperti apa. Kalau mau raise hand lebih baik ya, mungkin cerita langsung, tapi mungkin karena suaranya nggak bisa di set jadi suara akun apa yang kayak yang jualan boraks gitu, kalau mau nggak mau ketahuan juga boleh nih di kolom chat aja gitu. Ini aku baca beberapa apa yang sharing gitu ya, ini juga nggak pakai nama, ini strip-strip dua, jadi dia sangat terkejut ini paparan Mbak Sofia tadi ya, bahwa ternyata sistem ASN itu dibikin untuk konvensional bukan untuk digital. Padahal sekarang kepala BKN ini mendorong digitalisasi dan restorasi atau mungkin reformasi birokrasi gitu ya. Ini CPNS dosen di Unimed, tapi nggak ada namanya, nggak apa-apa. Kemudian ini teman-teman saya yang ASN udah bawa rombongan Quiet Kiting yang join. Ada, ayo dong, ini boleh tanya-tanya cerita atau mungkin langsung curhat. Nah, Saya raise hand dulu boleh nggak? silakan Mbak Kanti. Sambil Kanti. nunggu teman-teman sharing ASN panas dulu ya. Ya, Ini. silakan. Mau tadi apakah saya yang miss atau memang belum dipaparkan sama Niken ya? Profil respondennya sebenarnya seperti apa ya kan? Tadi mencoba membayangkan, Ya, oh apa sifat-sifat apa sikap-sikap mereka ini kira-kira kerjanya model kayak gimana ya gitu. ya, profil respondennya boleh sambil sharing ininya lagi. Profil respondennya macam-macam ya di yang diwawancara. Jadi dia ada pegawai Kalau negeri yang juga di surveinya, sini. yang surveinya dari surveinya dulu Yang kali. surveinya kita nggak ada survei, kita adanya wawancara. Oh, semua wawancara ya? Oh, jadi yang studi satu tuh juga bukan dari survei ya? Oke, oke. Studi satu itu kita ambil dari topik modeling dari eh, quiet quitting Reddit, subreddit. Jadi Oh kalau iya, studi satu iya. itu Mm-mm. nggak ada wawancara, kita ngambil dari sosial media. Ya, sosial media. Nah, Nggak ketahuan ya profilnya ya. Orang-orang ini kerja di industri apa, orang orang nggak ketahuan usianya, profilnya. gendernya. Heeh. Yang Oke. ketahuan yang wawancara. Yang wawancaranya macam-macam. Rata kita ada yang dari tech industri, ada juga dari pegawai negeri, kita ada dokter hewan, kita ada dokter nurse sama dokter tuh kan yang paling apa stres ya gitu ya. Jadi ada juga ASN-nya di situ, di sini ASN Texas. Ada juga yang kerja di tech industri, ada juga yang di kayak akuntan kayak gitu segala macam. Nah, jadi lucu. Jadi mereka juga pas kita wawancara kayak curhat gitu loh. Jadi Kanti, jadi semuanya tuh eh, curhat gitu. Jadi kita tahu misalnya
Saya pokoknya jam 5, saya jam 4:15 saya nggak mau ketemu siapa-siapa, saya udah beres-beres kantor ya, beres-beres ini gitu, saya pulang gitu. Jadi ada yang bilang biarpun teleponnya bunyi-bunyi dari sebelum shift saya, kalau belum saya nggak mau angkat kayak gitu. Jadi profilnya macam-macam, rata-rata usia kerja ya 20 sampai 50 tahun, dan mereka semua menemukan quiet quitting gitu sebagai salah satu cara mereka untuk bertahan di tempat kerja yang sekarang. Tapi orang sana Jadi bisa semua Mbak dibilang Niken ya. orang Ternyata sana bukan semua orang nggak ada yang Indonesia ya. ya. Jadi nanti kalau misalnya mau dibikin riset lanjutan, konteks Indonesia bisa juga. Karena kalau di kita kan kayak masih malu gitu ya, mau pulang duluan atau kita Sharing mau ASN menolak. siap mempromosikan nanti ya, Ken. Aduh, Iya sorry boleh, motong. berarti Ya, dapat data dari iya. situ. Iya, oke. Tuh dia komentar tuh. Iya, udah. Komentar Mirip-mirip apa? tuh, mirip-mirip dengan yang tadi disampaikan. Ada yang Sebenarnya Jam respon. udah banyak kok nih Kan kan bego yang dalam berani damai ini. Jam berani gitu. 3.50 sore udah antri depan fingerprint 10 menit sebelum jam Chat dulu. kerja berakhir. Mm-mm. Iya. Iya udah, tapi satu dua tuh udah mulai banyak yang berani sih Kanti sama Niken tuh ASN muda yang yang udah matiin HP di weekend gitu, yang udah kalau jam 4 tenggo itu ada satu dua, tapi itu memang jadi bahasan teman-teman di kantor gitu karena dia sebenarnya nggak aneh kan, dia bener kan. Dan tapi tapi karena yang lainnya Salah itu ya. menganggap itu bukan kebiasaan, jadinya seolah ada yang salah gitu. Ini tadi ada yang raise hand, kita langsung soalnya aku ada di kantor kayak gitu, dan dia sebenarnya tuh Gen Z senior tapi mungkin milenial juga, tapi sangat-sangat sangat, tapi dia memang kalau kerja kerja gitu. Jadi orang mau ngomong apapun dia gas juga, kerjanya tetap lancar, tapi dia nggak matiin HP pas weekend itu bener-bener, dan nggak pernah diajak pimpinan, dia ada nggak di sini ya, eselon gitu buat cuma nemenin, dan dia nggak mau karena dia pasti bawain tasnya di bandara, dia nggak mau ikut gitu. Itu aku salut banget sih, laki-laki sih, laki-laki, dan dia memang berani kayak gitu. Nah ini Mbak Titin udah raise hand ini kayaknya, silakan Mbak Titin. Halo, terima kasih kesempatannya Kak Ria, Kak Sofia, dan Kak Niken. Ada Kak Kanti juga tadi ya. Sebelumnya, saya dari BKD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan dari CPNS memang jabatan saya analis kepegawaian, kemudian berganti menjadi analis SDM aparatur. Saya sebenarnya pingin cerita sedikit, jadi kalau di Provinsi Jawa Timur, BKD itu memang dari 2022 itu kami menggagas ada namanya HCA atau Human Capital Academy. Nah, sistemnya itu kita semua di BKD itu merekrut yang namanya tuh badi, sehingga kami itu tugasnya nanti membersamai atau menemani teman-teman CPNS baru, karena waktu itu ada sesuatu yang kami anggap perlu untuk di apa ya, diperhatikan, karena di tahun itu tepatnya saat-saat memasuki apa namanya, COVID itu ada beberapa CPNS yang resign. Jadi dia baru 6 bulan, pokoknya belum sampai 1 tahun itu memang dia masih statusnya masih CPNS, kemudian dia resign karena tidak betah dengan lingkungan kerjanya. Jadi kami berusaha untuk menjembatani dan melihat, oh ini adalah mungkin sebuah fenomena karena COVID juga akhirnya merubah cara kita juga harus bekerja seperti apa biar tetap efisien. Tetapi mungkin generasi Z itu memiliki pemikiran yang lebih apa ya, mungkin kita juga perlu antisipasi bahwa mereka tidak takut untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi mereka kalau misalnya memang mau resign, ya udah resign aja gitu, karena merasa ini nggak sesuai sama ekspektasiku gitu. Kemudian itu sebenarnya di kami masih menjadi PR, karena ternyata fenomena itu tuh akan terus ada, dan kemudian kami berusaha untuk agar gimana caranya tidak bertambah besar jumlahnya teman-teman yang pengen resign gitu. Jadi
Buddy itu fungsinya untuk mengenalkan dan kemudian mungkin jadi mentor gitu untuk teman-teman CPNS sehingga mereka lebih cepat untuk mengenal lingkungan dan lebih bisa beradaptasi, yang mereka nggak merasa sendirian untuk mengenal di lingkungan itu, dan bahwa mungkin memvalidasi perasaan mereka bahwa ketika ada permasalahan atau sesuatu yang mengganjal di mereka tuh mereka bisa sharing ke para buddy ini. Nah, kemudian di tahun ini saya kemudian berkesempatan untuk mendapatkan tugas untuk menjadi narasumber pada saat Latsar kebetulan CPNS dari Kalimantan Tengah. Nah, karena CPNS itu mostly Gen Z, jadi aku juga ada bahas sedikit tentang quiet quitting ini. Nah, saya kemudian menyadari bahwa ketika menjadi narasumber Latsar bagi P3K yang waktu itu mostly adalah guru atau tenaga pendidik, itu pertanyaan-pertanyaan dilontarkan itu sangat berbeda sekali dengan teman-teman Gen Z. Teman-teman Gen Z itu lebih ceplas-ceplos gitu ya mungkin untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Jadi mereka itu bisa banget tanya, waktu itu pertanyaan yang menurut saya paling memorable sampai sekarang adalah gimana caranya membuktikan bahwa kita itu siap bekerja, kita tuh mau bekerja, tapi justru ketika kita membuktikan bahwa kita bisa bekerja, rekan kerja kita tuh justru merasa bahwa kita tuh adalah saingan. Nah, itu relate, maksud saya tidak hanya di generasi Z gitu. Tapi mungkin di generasi saya waktu itu tidak berani mengutarakan itu sebagai sebuah pertanyaan ketika kita ada dalam sebuah forum. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Gen Z ini yang sangat ceplas-ceplos itu pada saat saya sendiri saat ini sebenarnya sedang mengalami low motivation karena pimpinan saya di kantor tuh kebetulan memang adalah seorang yang kecenderungan micromanage gitu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu seberapa banyak pun kita berusaha atau apa, nah itu tetap mungkin kurang bisa memenuhi ekspektasi pimpinan tersebut gitu. Jadi seperti apa sebetulnya cara yang paling pas untuk menanggapi ya fenomena ini begitu. Terima kasih. Kasih Mbak Titin, sekalian cerita, sharing juga curhat ya tadi kondisi di lapangan. Makasih juga ini teman-teman banyak yang ngasih feedback juga soal sistem badi di BKD Jatim, dan juga tadi terakhir sebenarnya mau nanya dan curhat ya gimana dengan bos yang micromanage. Ini kayaknya boomer semuanya micromanage. Oke, silahkan ini mau direspon nggak? Ini Niken atau Mbak Sofia ini pasti ada yang bisa direspon terkait ini, atau mungkin teman-teman yang lain juga boleh nanti. Siapa mau duluan nih ngerespon curhatannya Mbak Titin dan pertanyaan tadi ya? Niken dulu. Ya, kalau dari saya tadi udah benar gitu ya, ada sistem buddy. Jadi supaya yang onboarding, yang merasa lagi orientasi ataupun yang sedang sudah lama di kantor tetapi bingung mau nanya apa. Kalau ada sistem buddy kan, jadi mereka ada pairing gitu ya. Itu ada di mana-mana ya sebetulnya sistem buddy itu. eh, Bagus jika misalnya itu dijadikan salah satu sarana supaya mereka pertama, kadang-kadang kan kalau kita ada masalah kita nggak curhat sama bos ya, tapi sama teman kita, sama buddy. Jadi dia bisa lebih efektif gitu ya untuk sarana dia sharingnya. Ya, ada yang mau nanya tadi? Yang kedua, gimana caranya untuk mengatasi bos yang suka micromanage dan sebagainya? Ini juga ya, karakter bos itu yang suka micromanage ini salah satu penyebab dari pasif quiet quitting ya. Jadi karena terlalu micromanage, jadi orang kalau bisa ada tempat lain, tempat lain. Karena gini, dari riset juga ya, riset terdahulu ini, eh, antara kalau gaji atau misalnya hal-hal yang seperti benefit dan gaji itu, mereka rata-rata karyawannya itu masih bisa menahan gitu ya kalau misalnya seperti itu.
kalau didukung dengan environment yang bagus dan sebagainya. Tetapi kalau udah dari bos atau sistem itu rasanya lebih cepat orang itu merasa untuk eh, ingin keluar gitu ya. Jadi salah satunya adalah yang bisa saya sampaikan kalau dari riset untuk mengatasi bos yang suka micromanage adalah kalau kita nggak berani pushback, kita bilang ke HR-nya. Kalau misalnya dari HR-nya mau membantu, dari HR tersebut yang akan memberitahu bosnya tersebut. Di sisi lain, kalau misalnya bosnya suka ngatur-ngatur ini itu sampai micromanage, tentu rata-rata karyawannya juga turnover-nya tinggi atau banyak ketidakpuasan dan ini yang menyebabkan banyaknya orang juga melakukan quiet quitting. Jadi sebetulnya kalau dari saya sendiri salah satu caranya adalah mau nggak mau bersama-sama harus mencoba pushback dari tekanan dari atasan tersebut entah bilang ke HR atau eh, menyampaikan tersebut ketika saat evaluasi dan sebagainya karena eh, nggak ada apalagi Gen Z ya Gen Z ini biasanya lebih berani dan mereka itu Gen Z dan milenial itu lebih berani dan bisa untuk menyampaikan kalau enggak mereka pasti ke birokrat menulis tuh dan ikutan menulis gitu sambil menulis dikasih link terus Bu Bos atau Pak Bos coba lihat nih ada fenomena kayak begini loh kasih lihat aja. Oh, ini kok kayaknya mirip lah situasi kita disindir-sindir kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, aku juga mau sharing ya Mbak Ria. Silakan. Merespon sebenarnya tadi kalau yang dibilang sama Niken itu kan ngomong ke HR, maksudnya Mbak Titin ini HR katanya. Iya ya. Iya, HR-nya ya. jadi justru dia juga harus mengurusi, mengelola gitu ya Tapi fenomena tetap yang tetap terjadi bisa ini. reflektif loh, walaupun HR Iya, tetap Iya. bisa reflektif. Iya. Oke, lanjut dulu, Sof. paling saran aku sebagai orang yang nggak pernah di HR tapi juga mengalami apa namanya kayak quiet quitting dengan dua jenisnya sampai akhirnya benar-benar loudly quitting alias resign. Kayaknya yang perlu dibudayakan di Indonesia itu adalah komunikasi. Kita itu kebanyakan sungkan, akhirnya gerundel di belakang gitu. Nggak pernah Iya. dibahas. Kadang-kadang eh, level manajerial atau misalnya apa namanya bos-bos kita tuh nggak punya niatan buruk, dia sekadar nggak tahu aja gitu. Kadang juga agak jaim dan sebagainya. Mungkin di sini generasi kita nih Mbak Ria bisa jadi bridging sih antara yang lebih tua dengan anak-anak Gen Z gitu. Pak, kalau anak muda itu lebih seneng misalnya ada flexi time, lebih seneng bener-bener teknologi itu dipakai gitu loh. Kenapa sih harus fokusnya yang penting kamu tuh misalnya tadi bantu-bantu tas atau bantu-bantu bawain tas atau ngerjain hal-hal yang kayaknya itu nggak banget deh gitu. Padahal kita bisa mencapai lebih. Nah, ini kan sebenarnya ada perbedaan asumsi, perbedaan ekspektasi yang itu perlu di bridging mungkin sama orang-orang HR gitu. Mbak Mbak Titin juga bisa merefleksikan ini. Saya nggak tahu posisinya apa, tapi itu disampaikan ke yang lebih lebih berotoritas mungkin ya Mbak Titin ya. Atau jangan-jangan udah esmelan juga nih Mbak Titin. Ini kita nggak boleh inilah, nggak boleh apa namanya menutup diri dari komen-komen orang-orang gitu. Memang sebagian memberanikan diri untuk menulis di birokrat menulis gitu misalnya, walaupun kadang anonimus, itu lebih mudah diviralkan sih gitu ya kayak, ternyata ada loh yang berani nulis begini gitu. Ternyata ada papernya loh dari Buniken gitu. Tapi kan bahkan untuk sekedar menyampaikan itu juga butuh keberanian. Ini kekurangan orang Indonesia gitu, nggak cukup frontal gitu. Mbak Kanti nih yang sering banget nasehatin kita-kita, udah jangan gitu, kita egaliter aja misalnya. Nah, Mbak, mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ini dari Arah Mina nih, teman saya. Ah, itu dari pandangan Mbak ini kan gimana? Izin sharing, adik saya baru 1 bulan tapi udah mau resign aja, merasa kurang bimbingan. Apakah tadi sudah cukup terjawab gitu? Mungkin kalau dari menurut risetnya Mbak Niken gimana ya?
Oh, mau langsung kirain mau Mbak Sofi berarti mau direspon Mbak Niken ya pertanyaannya Oh Mbak. iya, Oh, nanti maksudnya diarahkan Mbak Niken dari sisi akademis, teman. Kalau dari apa namanya, ini ada sedikit refleksi juga untuk kita yang milenial maupun yang Gen Z. Kayaknya kita ini juga secara mental tidak setangguh generasi pendahulu kita Iya. gitu, yang mungkin mengalami masa-masa perjuangan gitu. Kalau orang tua saya tuh tumbuh, misalnya dia dari 12 bersaudara, mau sekolah aja harus jualan pisang di pasar, harus nangis-nangis. Nah, kalau anak sekarang kan banyak yang serba instan, informasi cepet banget didapatkan, gampang gitu. Itu mungkin juga termasuk mempengaruhi ini ya, semangat juang atau bagaimana. Atau saya ini sudah agak terpengaruh dengan generasi sebelum saya, tapi kadang-kadang kayaknya kita nggak boleh gampang nyerah sih gitu. Kita tetap harus ngajarin anak-anak muda itu untuk kamu harus lebih survive dong gitu. Coba belajar komunikasi dulu, jangan jangan cuma misalnya nanti bikin grup kecil terus kita ngomongin kok itu gini ya bos kita gini 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 dan itu nggak pernah disampaikan gitu jadinya malah kontraproduktif sih dan gimana memajukan organisasi atau kalau ASN ya gimana memberikan tapi akhirnya malah sibuk dengan dalam tanda kutip seolah-olah hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri gitu ya oh ini bisa kita solve bareng-bareng gitu seharusnya kalau menurut saya gitu Mbak Ria. oke, oke, oke. Oke, menarik nih Mbak Sofia nih Mbak Kanti mau jump in, silakan jump Enggak, in. kayaknya Niken dulu mungkin ya. Oke, Habis Sofi. silakan. Baru nanti saya Nah, nambah. ini kan mau nambahin ini tadi ada pertanyaan Mbak Ara ya yang Ya, mungkin nambahin sedikit aja. Oke, silakan. Mm-mm. Ya, jadi memang gini, ada label untuk kalangan Gen Z ini lebih manja dan sebagainya, karena memang generasi yang instan, kurang struggle gitu ya. Tapi ada juga yang hal yang kita jadi ingin kembali ke bagaimana memoderasi semuanya ya. Jadi untuk yang tadi khusus untuk kasus adiknya Mbak Ara gitu ya, baru 1 bulan bekerja dan fresh graduate. Nah, memang kita udah ada nih fenomena kutu loncat ya dari dulu, dari fresh graduate pengen cari tempat lompat-lompat dan sebagainya. Nah, perlu dicari tahu dulu ya, ingin resign-nya karena merasa kurang bimbingan alias apapun kerja secara otodidak. Jadi memang eh, kadang-kadang job desk yang tidak jelas itu membuat kita tuh merasa demotivasi gitu. Apakah ada cara gitu ya? Di bawahnya udah ada yang menjawab. Apakah bisa menemukan komunitas yang senasib gitu dengan si adiknya Mbak Ara ini? Ada nggak sih kita cari orang lain yang sama-sama baru dapat kerja, baru keterima kerja 1 bulan, dan kita lihat apakah ini kita sendiri yang mengalami alias dari kantor kita aja ataukah memang ini sesuatu hal sistemik ataukah sesuatu hal yang tidak bisa apa istilahnya ya sistemik ya. Yang kedua, kalau bisa dicari solusinya, apakah apakah membantu misalnya kita mencari mentor di kantor yang sama gitu, devil's advocate gitu ya, mentor untuk cari tahu kira-kira gimana sih jenjang karir saya kalau saya ingin ada jenjang karir dan kalau kerjanya tidak jelas ini sebetulnya setahu saya anak-anak Gen Z ini lebih senang yang ada otonominya di kerjaannya. Cuma mungkin karena dia baru lulus fresh graduate jadi merasa kurang terbimbing gitu ya. Apalagi orang yang baru dari kuliah, kuliah itu kan strukturnya jelas ya, masuk kelas, keluar kelas, kalaupun magang ada tujuannya. Nah, kadang-kadang kita di kantor itu kita baru pertama kali masuk nggak jelas gitu ya. Nah, bisa ditanya ke Badi tadi seperti Mbak Titin, orang yang senasib, orang yang kita jadikan mentor di kantor, di banyak-banyak komunikasi. Kembali lagi tadi seperti kata Mbak Sofia sama host kita ya Uniria, kita nih kurang komunikasi. Jadi harus banyak tanya, banyak komunikasi. Kira-kira untuk mendudukan posisi kita ini persepsi kita aja gitu bahwa ini kerjanya nggak benar ataukah ini memang kita tuh nggak kita tuh di gaslight gitu apakah kita kena gaslight atau emang ini kita persepsi kita aja jadi kita tetap apalagi baru sebulan ya masuk nah itu biasanya orang onboarding masih merasa kurang nyaman gitu masuk ke kantor sampai 3 bulan sampai 6 bulan itu masih belum merasa ini rumah saya
Ini tempat kerja saya. Jadi memang ini spesifik ya untuk kasusnya Mbak Ara, adanya Mbak Ara ini. Kalau mau menasehati, cari teman senasib, cari mentor, dan kita petakan goal kita apa. Mau cari uang untuk bekal menikah, atau DP rumah, atau apa. Nah itu seberapa lambat sih itu akan tertunda kalau kita harus mencari kerja yang baru, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Niken sama Mbak Sofia ya. Untuk sebelum ke penanya berikutnya atau kita bahas yang di kolom chat, Mbak Kanti mau nyampein sesuatu? Karena tangannya dari tadi belum turun. Silakan. Iya, eh, oh iya, Agak turunin dulu. agak robot. Pernyataan dari Ara, Mas Ara ya tadi ya. Sorry saya miss. Ini menurut saya ya menjadi fenomena gunung es ya menurut saya dari halo kayaknya saya terlempar ya. Ya Mbak Kanti Enggak boleh aman, Yang Mbak. lain dimatiin nge-freeze ya. Lanjut, Mbak. Suara nggak ya? biar suaranya lancar. Mungkin matiin videonya. Kenapa? Mungkin videonya ditutup aja biar suaranya lebih lancar. Iya. Oke. Matiin Lancar. video ya. Lancar, Oke. Mbak Kanti. Lancar. Oke, oke, sekarang lancar. Oke, baik. Saya ulangi ya. Jadi membaca curhatannya Mbak atau Mas Ara ini ya di atas ini, saya tuh jadi teringat beberapa waktu lalu saya menulis juga begitu ya tentang dinamika ASN. Waktu itu bicara soal peluang untuk mendapatkan pelatihan gitu ya atau ikut pelatihan gitu kan dan akhirnya waktu itu tulisan itu terbit dengan mengangkat perspektif yang berbeda dari yang saat ini menjadi perspektif yang dominan ya dalam kajian-kajian SDM di sektor publik di Indonesia gitu. Yang kajian yang dominan tuh yang seperti apa? Yaitu kajian yang cenderung unitaris. Jadi ada semacam apa ya kesamaan gitu ya atau ya kesamaan antara kepentingan atau agenda employer atau pemberi kerja gitu ya dalam hal ini pemerintah ya buat ASN gitu ya dengan agenda pribadi ASN-ASN itu sendiri gitu. Jadi ada asumsi gitu ya, ada keselarasan itu gitu ya, ada kesamaan itu. Nah, eh, di dalam banyak observasi gitu ya yang saya catat dari interaksi dengan teman-teman ASN baik secara langsung maupun di dunia maya gitu ya. Eh, Problem-problem yang mereka rasakan itu sebetulnya adalah indikasi apa yang sedang dikerjakan atau berusaha dicapai oleh organisasi itu tidak semerta-merta itu sejalan atau selaras gitu dengan agenda atau kebutuhan pribadi mereka gitu. Nah, perspektif yang cenderung tidak mainstream ini, yang tadi lawannya unitaris gitu ya, itu adalah perspektif yang lebih pluralis gitu ya. Jadi kita tuh perlu mengakui loh bahwa tujuan-tujuan organisasi, agenda-agenda organisasi itu nggak selalu sejalan gitu dengan kepentingan pekerja gitu ya. Jadi pemberi kerja dan pekerja itu eh, sangat mungkin ada tension gitu ya, ada kontradiksi juga gitu. Dan ini biasanya dipelajari oleh yang mengambil mata kuliah hubungan industrial ya, industrial relations gitu. Dan sayangnya bahkan lulusan apa FEBUI pun tidak wajib ya mengambil mata kuliah itu ya. Jadi seringkali tidak memahami gitu bahwa hubungan kerja itu ya selalu diwarnai itu ya ada tarik menarik kepentingan gitu. Jadi ketika ada apa proses-proses yang tidak sesuai gitu ya dengan kebutuhan si pekerja dalam hal ini tadi anak baru gitu ya tidak mendapatkan support yang dia butuhkan gitu kan boleh jadi yang salah bukan dirinya gitu ya memang mungkin institusinya gitu ya yang tidak menyediakan support yang memadai begitu dan akan sangat membuat frustrasi ya bagi apa namanya siapapun yang bekerja di unit SDM-nya misalnya tadi ada Mbak Titin gitu ya yang dia juga menyadari ini institusinya juga misalnya terbatas dan lain sebagainya jadi saya rasa ke depannya gitu ya, kita perlu nih mengangkat tentang perspektif yang pluralis ini gitu ya. Mungkin di Birokrat Menulis atau di Sharing ASN juga mulai bisa ya mengangkat juga gitu ya konten-konten yang mengangkat yang mengupas tentang perspektif pluralis dalam memahami isu-isu SDM di sektor sektor publik gitu. Jadi ke depannya harapannya gitu ya akan ada
semacam wadah gitu ya yang bisa menyuarakan gitu kan. Tadi ada saran, banyak yang kasih saran, yang ngobrol lah gitu ya sesama ASN muda yang mungkin juga sama-sama baru masuk dan mungkin juga punya kegelisahan yang sama. Ngobrol lah gitu, dan di sana nanti ada wadah yang kurang lebih harapannya sih akan bisa ya mengupayakan apa-apa yang menjadi kebutuhan atau agenda dari si pekerjanya itu sendiri, si ASN-nya itu sendiri. Karena kita nggak bisa tutup mata kalau kita pakai kacamata pluralis, memang nggak selalu sejalan gitu ya antara tujuan-tujuan organisasi dengan tujuan individu gitu. Itu aja sih mungkin. Makasih. Baik, terima kasih. Ini Kanti selalu menyampaikan ya di sosmednya juga tuh kita butuh wadah untuk menyuarakan kebutuhan ASN, bukan Kopri yang jelas ya. Jadi wadah yang memang akan bisa menyuarakan dengan benar gitu. Kayaknya nih kalau terus disuarakan nanti akan ada kok. Saya yakin wadah ini akan segera terwujud. Teman-teman ini tadi Mas atau Mas ini ya, Mas Ditya sempat raise hand, apa mau lanjut tanya langsung atau udah kejawab, boleh disampaikan. Terus di kolom chat ini rame banget sebenarnya yang juga apa ini Mas yang tadi CPNS Unimed nih, in my personal opinion mencari mentor itu nggak selalu di tempat kerja kalau zaman sekarang, bener. Kalau bisa dari ikut webinar, workshop, sharing session, lebih banyak produktif langsung taking action sih. Aku juga pernah dengar sendiri yang sering di tempat kerja. Nah, ini memang perlu apakah namanya buddy, mentor, atau support sistem komunitas ya, kayak buat tempat sekedar. Jadi gini, aku lihat fenomena nih kan, ini aku sama Mbak Sofi ini, aku sekalian curhat nih boleh ya? Aku sama Mbak Sofi ini kan sejaman ya, maksudnya milenial gitu. Tapi aku lihat teman-teman muda ini sebenarnya tuh bukan berarti mereka mentalnya enggak ini. Mereka pasti bakal ngerjain, tapi mereka perlu sambat dulu. Mereka perlu perlu juga ngeluarin dulu emosinya, bener ya kayak gitu ya. Aku lihat tuh kayak gitu karena aku ketemu Ya, sama beberapa ASN muda kementerian tuh yang penting mereka sambat dulu walaupun akhirnya dikerjain gitu ya. Mungkin tipenya tergantung tadi apakah dia pasif kata Niken atau deliberate gitu ya. Apakah karena memang dia harus kerja itu atau mungkin dia menikmati di tempat lain dia juga punya aktivitas lain gitu. Nah, teman-teman, ini di kolom chat rame banget nih. Mas Mahardika juga aku bacain aja ya. Mungkin nanti Niken sama Mbak Sofi atau mungkin Kanti mau buat kasih feedback juga atau komentar. Nih kalau Mas Mahardika nih agak panjang aku baca, kayaknya nih menarik juga. Jadi di disclaimer dulu, sebelum menjadi ASN dia bekerja di anak perusahaan BUMN. Menurut dia tuh quiet quitting itu cara untuk bertahan dari bobroknya rezim kepemimpinan periode tertentu dan lingkungan kerja yang tidak mendukung usaha baik untuk peningkatan kinerja. Kemudian kurangnya apresiasi, sekedar bilang terima kasih kepada inovator. Ini ASN banget nih ya dunianya. Karena mindsetnya sudah terbiasa santai, tidak ada KPI yang jelas, penilaiannya bukan berdasarkan kinerja tapi faktor like and dislike. Salah satu faktor yang pengaruh lingkungan kerja yang tidak mendukung adalah sanksi. Nah, ini sanksi yang susah dijatuhkan untuk ASN yang sangat mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Ini valid juga sih. Dan pimpinan yang tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Salah satu faktor yang membuat saya demotivasi ketika saya sudah best effort untuk support kepemimpinannya, tapi tidak mendapatkan feedback yang sama. Menurut kakak-kakak, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nah, ini mungkin Mbak Nika sama Mbak Sofia mau ngasih ini saran, nasihat, semangat itu untuk Mas Mahardika. Sambil mungkin Mas Ditya atau yang lainnya mau ngomong lagi atau raise hand. Silakan. Nick, ini menarik juga nih. Apa nih menurutnya yang harus dia lakukan? Hmm, karena itu bobroknya rezim kepemimpinan tadi. Jadi ada ya minus apresiasi gitu ya. Kemudian faktor sanksi juga memang sebenarnya berpengaruh ya terhadap kedisiplinan pegawai gitu ya. iya. Izin Mbak Ria, aku komen dulu ya. Silakan Mbak Sofi. Saya rasa Mas atau Pak Mahardika ini dia sudah cukup punya pengalaman gitu ya. Maksudnya tuh cukup menarik kebalikan dari saya. Kalau saya tadinya di ASN, sekarang di BUMN, dan aku ngerti banget apa yang dia bicarakan. Em, aku belum tahu karena levelnya lebih lebih berat dari sekedar curhat. Aku minta Mbak Kanti nanti yang merespon ini. Mbak Kanti tuh punya point of view yang out of the box gitu. Sudah berkali-kali saya membuktikannya gitu ya. Cuma paling aku mengapresiasi Mas Mahardika dengan
join di sini dan berani menuliskan seperti ini aja udah sebuah langkah yang sangat positif gitu. Kita tidak memendam, tapi kita men-sharingkan itu. Kan diam-diam ini kita juga menjadi semacam komunitas tidak resmi kan, setidaknya untuk 1,5 jam ini gitu. So, untuk yang lebih ininya mungkin Mbak Kanti nanti lebih pas gitu Mbak Ria. Tapi ada yang raise hand. Iya, terima kasih. Sebelum ke Mas atau Mbak Ditya, mungkin ini kan ada teorinya atau mungkin temuan ilmiahnya terkait ini apa eh, case-nya Mbak Mas atau Pak Mahardika. Ya, jadi kalau saya nggak difilter ya, kalau dari temuannya yang saya um, um, di bahan quiet quitting ini, memang rata-rata tipe kalau dari yang saya baca ya, faktor pimpinan, faktor sistem ini yang membuat orang quiet quitting sementara ketika mereka mencari kerja yang lain dan pindah gitu. Jadi bukannya saya juga menganjurkan Mas Mahardika untuk pindah, bukan. Cuman ini kalau dari teman saya rata-rata ini adalah tipikal quiet quitting yang bukan deliberate tetapi yang pasif, yang mana orang itu eh, quiet quitting mengurangi energinya supaya tidak burn out, tidak stres, tetapi juga mencari alternatif lain, pindah kerja gitu ya. Dari eh, data yang saya miliki kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalau saran-saran mungkin Kanti atau Mbak Sofia bisa lebih punya pengalaman ya yang out of the box. Kalau dari saya cuma bisa mengamati dari kata-kata ini disclaimer sebelum cara bertahan ini benar untuk bobroknya rezim dan ini bukanlah fenomena yang istilahnya fenomena khusus tetapi banyak. Sebagai contoh ya, kemarin saya lihat ada kasus Bu Ira ASDP, ya kan? Nah, saya baca komen-komennya karena saya salah satu research identity saya di sosial media, saya baca komen-komen di sosial media. Memang tingginya ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dengan BUMN atau ASN itu cukup tinggi di Indonesia. Bahkan yang sifatnya seorang eksekutif saja bisa kalau tidak berhati-hati dalam governance em, urusan merger akuisisi ini bisa kena UU Tipikor dan sebagainya. Nah, jadi anxiety-nya cukup tinggi gitu ya ASN dan BUMN kita. Nah, itu dari pengamatan saya. Jadi memang sepertinya pengalaman yang dibicarakan sama Mas Mahardika ini bukanlah punya Mas Mahardika aja, tetapi barangkali cukup banyak orang yang merasa seperti ini. Nah, untuk sarannya barangkali lempar ke Kanti atau Mbak Sofia. Baik, baik. Oke, makasih nih Ken. Mas Mahardika gimana nih? Boleh di chat kalau ada yang mau disampaikan lagi sebelum mungkin Mbak Kanti atau Mbak Sofia lagi nih, Mbak Mas atau Mbak ini ya, Ditya Permana silakan. Maaf kalau aku. Tes, tes. Oh, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam silakan Mas. Udah Om kayaknya. Oke, suara jelas nggak? Jelas, Jelas. bro, jelas. Oke. Gini sih, tadi pas penelitian mau nanya aja, apakah dipisah ya di Amerika itu, apakah yang ketika diwawancara itu dipisah antara apa tadi PNS atau non PNS gitu? Itu satu pertanyaannya kenapa? Eh, jadi ceritanya gini, di tempat saya kerja sekarang itu ada satu orang gitu kan. Dia itu kerjaannya tiap jam 4 subuh itu muter kantor, cari puntung rokok, terus ya dihisap gitu kan, terus pulang gitu kan. Udah siang itu nggak pernah ada di kantor, jadi kerjaannya gitu aja tiap hari, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Tapi absennya penuh gitu kan. Nah, ketika ada orang yang seperti itu, kan akhirnya orang-orang yang tadinya kerja benar, lihat gitu kan, oh kok enak ya ada orang yang nggak kerja sama sekali, tetap dapat gaji gitu kan. Nah, itu satu. Terus ketika kemarin ada penilaian kinerja, kebetulan beliau di bawah saya kasih
SKP-nya jelek gitu kan. Ya karena nggak pernah di kantor sama sekali gitu kan kalau siang. Nah itu ternyata atasan saya bilang gini, kok dikasih jelek, jangan. Eh, Nanti kinerja kantor kita jadi jelek juga gitu kan. Nah seperti itu akhirnya yang nggak kerja kan merasa terlindungi. Nah itu jadinya gimana ya? Jadinya yang di kantor itu saya lihat ada fenomena ketika ada teman-teman yang ditekan bekerja secara full dan ya tadi lah micromanage segala macam, ada juga yang seakan-akan dilindungi dan itu sangat menjadi motivasi tambahan untuk melakukan quiet quitting seperti ini. Nah itu mungkin nanti bisa di-share apakah di Amrik juga terjadi seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin kenikan dulu ya, nggak apa-apa biar sekalian nanti Mbak Sofia sama Mbak Kanti juga pertanyaan sebelumnya, terutama tadi ada pertanyaan terkait hasil risetnya gitu. Terus apa tadi apakah dipisah PNS dan non PNS, kemudian baru ke pertanyaan terakhirnya. Silakan Nik. Baik. Jadi terima kasih Mas Dita tadi untuk interviewnya, apakah dipisah antara ASN dan yang bukan ASN? Tidak dipisah, tapi kita kasih kontrol aja dan kita berikan jadi pada saat pengolahan datanya kita beri kontrol bahwa ini adalah yang jawaban orang ASN dan ini jawaban orang bukan ASN. Nah, kurang lebih seperti sama ya. Jadi kalau di ASN di sini juga ada ada tidak serigorous orang swasta dalam rangka menilai. Jadi ada orang-orang yang memang melakukan quiet quitting dan kemudian seperti tadi Mas Dita bilang, muter aja cari puntung rokok, dia nggak kerja, tetapi kemudian penilaian kinerjanya, kalau di sini yang saya wawancara macam-macam. Misalnya dia harus melakukan sesuatu, tetapi dia malah kerja yang lain menggunakan jam kantor dan laptop kantor dan resource dari kantor. Jadi dia kerjaan dia yang nomor 2 gitu ya, hustle dia, entah dia ngedit video dia merupakan influencer dan sebagainya. Ada juga yang dia harus bekerja di misalnya 7 jam atau 5 jam sehari, tetapi di antara kerja tersebut dia main game dan dia tidak melakukan apa yang harusnya dia kerjakan. Ada yang seperti itu juga. Jadi fenomenanya sama gitu. Nah, ini sebetulnya persoalan bagi organisasi ya, pemberi kerja. Ketika banyak orang yang quiet quitting, ya kan, itu tentu merugikan. Sebetulnya ada bermacam variasi definisi quiet quitting. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Dita itu sepertinya bukan, jadi dia kelihatan seperti quiet quitting, tetapi ketika outputnya itu lebih rendah dari target, apapun itu, nah itu sebenarnya bukan lagi quiet quitting, itu masuknya ke yang namanya counterproductive behavior. Jadi quiet quitting itu tegas, kita berikan boundary, dia melakukan pekerjaannya, tetapi dia nggak mau lebih dari itu, dia nggak mau lembur. Nah, jadi ini memang kita ada beberapa persepsi tentang quiet quitting ya. Nah, persepsinya seperti ini, quiet quitting itu adalah dia tetap melakukan pekerjaannya. Jadi misalnya dia disuruh melakukan 5 hal, 5-5-nya dia dikerjakan, tapi dia nggak melakukan yang ke-6 atau yang ke-7. Nah, itu yang namanya quiet quitting. Nah, orang tadi, koleganya Mas Dita itu, Mas Ditanya udah benar melakukan penilaian kinerja, tetapi kata bosnya, "Jangan, nanti kantor kita keseluruhan kantor kita penilaian kinerjanya jelek." Nah, ini udah masuk ke sistem ya, dari kantornya Mas Dita tersebut. Apakah penilaian kinerjanya itu hanyalah berdasarkan dari observasi supervisor saja? Apakah ada di triangulasi atau misalnya di cross check dengan output atau target kantor atau tidak? Kalau boleh dijawab dulu oleh Mas Dita, nih bagus nih. Karena saya juga tertarik ingin tahu kira-kira seperti apa. Nah, kalau di Indonesia memang di ASN-nya dia berlindung ya karena nggak bisa dipecat. Jadi memang udah fenomena yang lama terjadi bahwa orang quiet quitting gitu ya. Tapi sepertinya yang dimaksud itu bukanlah quiet quitting melakukan pekerjaannya, tetapi dia tidak melakukan pekerjaannya. Nah, ini memang ini sesuatu hal yang
masih terus dibahas oleh akademisi. Ini positif apa negatif? Apakah batasannya itu sampai mana masih dicari tahu. Nah, saat ini definisi yang saya pegang adalah quiet quitting itu dia melakukan pekerjaannya, tapi nggak lebih dari itu. Jadi kalau misalnya kinerja dia kurang dari target, sesuatu yang ditarget, itu bukan lagi quiet quitting, itu perilaku counterproductive atau perilaku tidak produktif. Kurang lebih seperti itu. Ya, Oke, nyambung dikit kali ya. silakan. Halo. Sedikit aja, Oke, Mbak. Mas. iya. Oke, enggak. Jadi gini, yang tadi saya bilang itu perilaku orang itu menyebabkan banyak orang jadi eh, jadi motivasi kinerjanya turun gitu kan. Kolega yang lain yang turun gitu kan. Kalau yang tadi benar kontraproduktif karena target pun nggak nyampe, kira-kira begitu penjelasannya. Tapi Baik. dilindungi oleh atasan gitu kan. Kinerjanya kantor itu turun karena apa? Karena ada eh, semacam penilaian bahwa kinerja secara kolektif di kantor itu harus katakanlah sasaran kerja pegawainya bagus semua gitu. Jadi ketika ada satu yang turun mengurangi kinerja atasan secara keseluruhan gitu ceritanya. Betul, ini dinamikanya bagus sekali ya, Mas Dito. Jadi kalau ada satu orang nih ya, kambing hitamnya ya, dia melakukan quiet quitting, mulai menurun kinerjanya, dan dia dilindungi oleh atasan. Oh, jangan diberikan penilaian yang buruk, yang baik saja. Nah, di sini tentu ada yang namanya injustice atau ketidakadilan gitu ya. Kita ada teorinya juga, dan ini dibahas. Kok si A boleh sih cuma kayak begitu aja nggak kerja, tetapi dia masih diberikan penilaian kinerja yang bagus. Orang yang lain ini namanya fenomena ini namanya spillover. Orang yang lain juga teman-temannya, koleganya tentu merasa ini nggak adil. Ngapain saya kerja? Dia aja nggak kerja, oke-oke aja gitu. Maka secara bisa diprediksi keseluruhan teman-teman yang lain juga akan quiet quitting dan akan mengurangi kinerjanya. Jadi satu unit ini bisa jadi kinerjanya turun semua gitu. Nah, sekarang tinggal tunggu waktu aja. Kurang lebih seperti itu, Mas Dito. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Makasih nih Ken, tinggal tunggu waktu aja ya. Jadi ini beneran ini catatan juga nih buat bosnya, jangan sampai semuanya quiet quitting kemudian organisasinya justru jadi uh, bermasalah. Nih kayaknya Mbak Sofia juga mau pamit, tapi mungkin kita mau minta Mbak Sofia juga mungkin ngasih tanggapan. Tadi ada pertanyaan Mas Mardika juga, mungkin sekaligus mungkin uh, kasusnya Mas Ditya kalau mau di komen juga. Baik, mungkin pertama dari yang kasus Mas Ditya dulu ya, saya paham apa yang dia maksudkan. Maksudnya itu jadi karena satu orang itu tadi dikasih nilai yang sebenarnya Pak Ditya ini kan dia eselon 4 ya, ini teman saya. Jadi dia juga punya fungsi manajerial di situ, tapi dia punya bos lagi di atasnya gitu. Dan ketika dia memberikan nilai yang cukup objektif, ternyata malah dibikin itu dilindungi. Gitu. Tadi ada juga Mbak yang dari Medan itu bilang, banyak case begitu untuk melindungi nilai bagus dari perusahaan untuk penilaian BBBM, jadi malah sengaja ditutup-tutupi. Nah, itu adalah kelemahan dari birokrasi kita yang sangat amat harus segera diperbaiki gitu. Kita pura-pura baik-baik saja, padahal sebenarnya ada sesuatu yang kritis yang terjadi di dalam. Dan kebanyakan penilaian terjadinya secara dokumen, tertulis gitu, tidak benar-benar melihat substansinya. Buat Mas Ditya, yang saya bisa kasih saran adalah tetaplah jadi dirimu sendiri gitu. Maksudnya bahwa nilai itu berubah itu yang bertanggung jawab adalah atasanmu nanti kelak misalnya di kita kan percaya ada hari judgment setelah kita mati ya gitu semacam itu. Tapi kita tetap harus fair. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan tidak ada masalah di situ ya menjerumuskan orang itu juga dia jadi nggak memperbaiki dirinya satu itu. Terus yang kedua, sebenarnya sebagai manajer kita juga punya kewajiban untuk mendidik gitu ya dalam tanda kutip. Tetaplah bersabar gitu karena kita yang ada di level ini itu sebenarnya juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar, reward yang lebih besar gitu. Jangan udah menyerah gitu aja. Mungkin perlu dibuat lebih banyak forum-forum komunikasi dengan teman-teman yang lain gitu. Dilihat kamu kenapa sih Pak gitu. Kalau emang udah nggak bisa kerja tuh ya
ya jangan gitulah, sumbangsih lah biar fair juga sama teman-teman atau langkah-langkah komunikasi yang lain. Nah, khusus untuk pertanyaan dari Mas Mahardika, eh saya tidak bisa mengatakan lebih jauh daripada statement bahwa saya setuju dengan apa yang diceritakan di sini dan saya juga mengalami dua-duanya, mengalami di ASN dan mengalami di BUMN. Saat ini lagi baru di BUMN sih, jadi agak-agak kaget-kaget dan sebagainya. Cuma again, yang lebih pantas menilai, memberikan respon terhadap apa yang kamu ceritakan ini dan lebih objektif itu kayaknya Mbak Kanti sih. Mohon Mbak Kanti. Kok jadi aku? Silakan, Oke. silakan mungkin bahkan Ya, ya, oke, Mas baik. Dika dan Mas Ditya. Ya, Mas Mardika sama Mas Ditya ya, terima kasih loh. Ini sudah membukakan banyak sekali apa namanya apa ya ruang ya untuk kita eh, merefleksikan lagi gitu apa yang sedang terjadi di birokrasi. Kalau saya tadi melihat dari yang dicurhatin sama Mas Mardika itu saya langsung ingat buku yang baru kita launching ya, Sofia bulan Mei kemarin gitu ya. Saya taruh linknya di sana, judulnya bukan cuma Abdi gitu kan, di sana kumpulan pengalaman teman-teman ASN dan juga ada yang non ASN di sana ya. Pokoknya semua dinamika di birokrasi lah saya rasa bisa ditemukan di sana gitu. Mudah-mudahan dengan membaca itu setidaknya yang pertama tidak merasa sendirian gitu ya. Itu dulu gitu kan. Terus yang kedua saya juga mencatat hal-hal yang disampaikan Mas Mardika ini sebagai apa ya cerita-cerita yang terserak dari reformasi birokrasi di Indonesia yang memang belum tuntas gitu ya, yang memang belum selesai gitu. Eh Suasana kerja yang sangat toksik begitu ya, kemudian juga atasan yang tidak bisa memberikan apresiasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan masih jauh dari ideal ya gitu dan buat saya kalau saya sendiri sebagai dosen juga punya problemnya sendiri gitu ya. Cara saya untuk bertahan adalah dengan mencoba menuliskan itu gitu. Jadi tulislah Mas Mardika ya. Kalau Mas Ditya udah sering nulis nih di Birokrat Menulis ya. Mudah-mudahan Mas Mardika juga atau mungkin juga bisa nanti gandengan sama sharing ASN ya karena sharing ASN dengar-dengar katanya mau bikin blog juga gitu ya. Jadi nanti akan semakin banyak lah ya ruang untuk teman-teman ASN merefleksikan kondisi kerjanya dan berusaha mencari solusi ya untuk setiap permasalahan yang dihadapi gitu. Kalau saya sih solusinya itu, saya berusaha meng-unpack dengan menulis gitu kan. Dan berdiskusi ya, berdiskusi. Kadang nulis kalau belum ada bahan, nggak ada ide ya susah juga. Jadi ngobrol sama orang baru dapat ide gitu. Nanti bisa buat nulis gitu. Terus ya untuk Mas Ditya kayaknya saya langsung keinget ini nih artikelnya Wihantoro yang sudah terbit 2015, udah 10 tahun ini ya. Judulnya Bureaucratic Reform in Post-Asian Crisis. Kasusnya Dirjen Pajak waktu itu. Jadi bercerita tentang, karena saya seneng kalau ada cerita tentang organisasi itu saya senengnya dikontekstualisasi dan dihistorisasi gitu ya. Karena cerita-cerita seperti ini ada instrumen apa manajerial gitu ya, harus memberikan scoring, mengevaluasi rekan sejawat, kolega, tapi kemudian dibilang sama atasan nggak boleh terlalu jujur dalam penilaian gitu ya. Ini sebenarnya eh, ilustrasi bagaimana apa ya inisiatif reformasi birokrasi di Indonesia itu cenderung apa ya cenderung dipaksakan dari luar ya. Jadi tulisan ini tuh mengkritik paradigma apa New Public Management yang dibawa ketika awal reformasi dan kemudian berbenturan dengan mungkin apa ya nilai-nilai yang existing begitu kan dan juga warisan budaya, sejarah juga ya yang kemudian mewarnai dinamika kita gitu. Jadi kayaknya bukan hanya Mas Ditya deh yang merasakan ini ya. Saya yakin ada banyak di luar sana gitu ya. Dan kalau Mas Ditya mau baca nanti kalau nggak punya aksesnya bisa kasih tahu saya gitu ya. Jadi ini menarik banget tulisan ini menuliskan secara gamblang gitu ya. Kenapa kemudian banyak instrumen atau intervensi-intervensi New Public Management yang tidak berjalan gitu di konteks Indonesia gitu. Dan
akhirnya yang menjadi korban adalah teman-teman ASN sendiri gitu. Jadi apalagi kemudian berikutnya ya yang harus diupayakan adalah memang sekali lagi wadah gitu ya untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi atau kepentingan teman-teman ASN muda gitu ya, yang punya harapan yang berbeda, punya gagasan yang berbeda, punya idealisme-idealisme gitu ya. Kalau misalnya nggak ada wadah itu akan sangat sulit gitu ya untuk apa namanya menggoyang gitu ya, mendestabilisasi apa yang sudah menjadi warisan sejarah selama ini gitu. Mungkin itu kali ya, kayaknya sih nggak akan memuaskan, tapi kita tetap ngobrol aja lah ya di ruang aman yang sudah disediakan oleh birokrat menulis dan juga sharing ASN gitu ya. Baik. Aduh, ini seru banget. Ini sebenarnya udah lewat waktunya sih, tapi Mas Mardika kayaknya mau ngomong nggak apa-apa. Silakan Mas Mahardika, mungkin ada feedback. Habis ini kita closing. Oke, terima kasih Mbak Niken, Mbak Sofia, sama Mbak siapa? Mbak Kanti atas insight-nya. Tadi ada nangkep sih masa yang kata Mbak Kanti, mungkin syaratnya buat menulis, ditulis atau diwadahi, diberi wadah untuk apa ya? Untuk mengurangi burnout-nya mungkin. Nah, tapi kan Mbak, misalnya kita ngasih kita membuat wadah untuk itu, tapi apakah bisa ya Mbak? Misalnya itu bisa merubah sistem selama ini yang terjadi di PNS, ASN kayak gitu, untuk mengubah apa ya? Karena saya mikirnya ya, karena faktor-faktor tadi jadi kepikiran bahwa Indonesia nggak bakal maju kalau sistem sama manajemennya nggak berubah atau seperti BUMN atau swasta gitu, Mbak. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi melihat perubahan itu tidak lahir dari satu aktor saja gitu ya, atau selalu dari atas gitu ya. Karena dinamika di organisasi itu kan selalu ada tarik-menariknya gitu ya. Jadi memang selalu perlu ada apa ya, suara-suara penyeimbang gitu ya. Dan dalam hal ini apa namanya, kalau saya pribadi sih ya, karena memposisikan sebagai eh, akademisi kritis gitu ya. Saya sendiri berupaya menggunakan posisi atau platform yang saya punya gitu ya untuk menyeimbangkan apa-apa yang datangnya dari atas gitu ya, dari pembuat kebijakan gitu ya, yang seringkali tidak mendengarkan atau tidak apa ya, tidak berangkat dari perspektif mereka yang ada di bawah gitu ya, ASN umbi-umbian lah gitu istilahnya ya. Jadi menurut saya tetap penting sih ya, kita kita nggak bisa jawab kapan perubahan itu akan terjadi gitu ya, tetapi kalau saya perhatikan nih ya, akun-akun besar ASN itu kan diamati ya, diamati, dan beberapa saya lihat ada yang kemudian diundang untuk audiensi gitu ya. Kemarin sharing ASN ada yang mau di PDKT-in juga loh gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya keberadaan teman-teman itu penting gitu, penting gitu, ada gitu ya, apa dampaknya gitu ya, seberapapun kecil dan seberapapun kelihatan kayak insignifikan gitu ya, kan yang kecil-kecil itu nanti yang bisa menghancurkan batu ya, titik-titik air itu kan yang bisa menghancurkan batu yang keras gitu. Itu sih mungkin menurut saya ini semangat apa, jiwa serikat pekerja kampus saya keluar nih di pancing pertanyaan kayak gitu. Ini udah Itu yang saya merangkap tunggu dari tadi, Mbak. Biar Mbak Ayo Kanti merangkap yang ASN jawab. berserikat ya. Iya, ini selalu disuarakan Mbak Kanti ini. Nggak bisa lewat Kopri yang tidak menyuarakan apapun ya, Mbak Kanti. Oke, teman-teman, pengen banget lanjut, tapi kita udah dihukum waktu ini apa diplomatis banget ya kalimatnya. Tapi saya pengen closing statement singkat aja dari Mbak Niken dan Mbak Sofia sebelum kita tutup sesi malam ini. Niken ada ini? Ya, statement saya sedikit aja tambahin Mbak Kanti tadi, merubah sistem itu susah dan lama, tapi pasti bisa. Pasti bisa. Buktinya quiet quitting ini ada, fenomenanya ada sebagai pushback dari hustle culture yang di-endorse oleh pemberi kerja. Jadi inilah saatnya di mana kita merasa positive thinking ya, merasa positif bahwa kita bisa merubah sistem. Itu aja.
pasti bisa. Mbak Sofia, silakan. Ya, karena aku bukan ilmuwan seperti Mbak Niken, tapi paling aku juga pernah merasakan quiet quitting dan akhirnya loudly quitting. Aku cuma mau bilang sama teman-teman yang sedang merasakan apapun, eh, yang kita rasakan ini sebenarnya manusiawi sekali, dan karena kita manusia, teruslah untuk berefleksi apakah kita sudah melakukan peran kita dengan benar, baik itu sebagai staff, sebagai manajer, atau bahkan kita sebenarnya adalah pimpinan yang memang punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang seadil-adilnya, yang bisa memberikan output dan outcome yang lebih baik untuk masyarakat, terutama kalau PNS tanggung jawab moral sebagai abdi negara. Jadi tetap semangat semuanya. Kami birokrat menulis siap mendukung teman-teman. Terima kasih Mbak Sofia, Niken, Kanti, teman-teman yang udah nyimak sampai saat ini. Awet nih 27 orang. Mudah-mudahan ini awal ya buat memantik, buat jadi ruang aman juga buat teman-teman. Udah bisa lihat ini tadi ada broker menulis, ada sharing ASN juga di Instagram. Silahkan gunakan media-media ini jika butuh ya untuk jadi support system teman-teman. Tadi Mbak Kanti di ujung udah bilang nih jangan menyerah ya karena perubahan sekecil apapun pasti akan terjadi gitu ya. Jadi Niken juga bilang dulu nggak ada istilah quiet quitting, sekarang divalidasi dengan hasil riset dan pasti nanti juga akan jangan menyerah gitu ya. Jadi titik-titik kecil itulah yang membentuk arus perubahan besar. Terima kasih sudah hadir, sudah mendengar, sudah berbagi. Semoga semua dapat insight atau mungkin minimal hatinya lebih ringan kalau yang udah curhat gitu. Saya Ria Oktrina pamit undur diri sampai bertemu lagi di ruang belajar dan kolaborasi berikutnya. Terima kasih untuk COPS FEBUI buat birokrat menulis dan sharing ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih. Pamit. Izin pamit. Makasih Kanti semuanya.